Terima kasih udah klik video ini. Kembali lagi bersama aku di Elvi Story, waktunya bercerita. Siapa yang di sini suka dengan soto daging? Makanan ini memang enak kalau lagi dimakan lagi anget-anget. Apalagi kalau cuacanya ini lagi hujan, terus makan soto ini pas lagi anget-angetnya, tentu makin enak. Tapi bagaimana jika soto yang dibeli di warung pinggir jalan berisi potongan daging manusia? Jelas rasa lapar seketika langsung hilang dan bikin trauma untuk makan soto. Tapi kasus ini pernah terjadi di wilayah Kampung Rambutan, Ciracas, Kota Jakarta Timur sekitar 11 tahun silam. Pada 2013, kejadian ini pernah terungkap oleh pihak kepolisian dan langsung menjatuhkan hukuman mati kepada sang pemilik warung soto bernama Benget Situmorang. Gimana ceritanya? Langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk dukung channel ini. Benget Situmorang ini merupakan perantau asal desa Ambarita, Simosir, Sumatera Utara. Terus dia ini merantaulah ke Jakarta demi memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya. Saat pertama kali merantau pada tahun 1996, Benget bekerja sebagai sopir bus Kopaja dan bertemu dengan Roini yang kemudian menjadi istrinya. Namun rumah tangga mereka ini sering terjadi konflik yang mengakibatkan Benget sering melakukan KDRT kepada istrinya. Karena tidak tahan dengan sikap Benget, akhirnya Roini ini memutuskan untuk bercerai. Pada tahun 2011, Benget resmi bercerai dari Roini dan kemudian menikah lagi dengan Darna Sri Astuti. Darna ini tidak mengetahui status pernikahan Benget sebelumnya. Yang disangka Darna, Benget ini masih bujangan, makanya dia mau menikah dengan Benget. Sama dengan pernikahan yang pertama, Benget dan Darna ini pun sering cekcok adu mulut juga. Benget dan Darna pun kemudian membuka usaha sebagai penjual soto Lamongan di belakang terminal Kampung Rambutan. Kedainya cukup ramai dikunjungi oleh para pelanggan, terutama dengan adanya beberapa minuman keras yang disajikan untuk menarik perhatian pengunjung. Lanjut cerita, jadi Benget ini ketahuan berselingkuh dengan Tini penjual jamu yang telah memiliki suami dan anak. Awal mula perselingkuhan ini diketahui oleh Darna saat Tini dipekerjakan oleh Benget untuk bekerja di kedainya. Padahal ini adalah alasan Benget dan Tini agar lebih mudah bertemu. Darna ini mulai curiga dengan gerak-gerik Benget dan Tini seperti memiliki hubungan. Suatu ketika sekitar jam 12 malam, Benget dan Darna ini cekcok adu mulut karena Darna menyadari hubungan yang terjalin antara Benget dan Tini di kedai soto mereka. Perselisihan Benget ini mulai memuncak, cekcok itu pun berujung tindakan kekerasan Benget kepada Darna. Benget lalu memukul Darna dengan benda tumpul. Darna sempat melawan pukulan Benget, tapi ini tidak membuat Benget untuk tidak memukul Darna. Justru Benget semakin brutal dalam perilakunya. Karena dipukuli habis-habisan menyebabkan Darna meninggal. Setelah mengetahui istrinya meninggal, Benget ini kebingungan mau membuang jasad Darna di mana. Takut ketahuan sehingga timbul ide untuk melakukan mutilasi. Saat memutilasi Darna, Benget ini tidak melakukan sendiri, melainkan dia dibantu oleh Tini yang merupakan selingkuhan Benget. Mereka berdua berharap setelah Darna meninggal, mereka dapat melanjutkan hubungan perselingkuhan ini kembali. Lalu Tini disuruh Benget untuk membeli kantong plastik besar untuk memasukkan potongan tubuh Darna. Lalu Benget memotong tubuh Darna menjadi 5 bagian kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik. Benget juga memisahkan isi perut Darna dan memasukkannya ke dalam kantong plastik yang terpisah. Selama 2 hari, jenazah istrinya itu disimpan di dalam rumah oleh Benget. Setelah disimpan selama 2 hari, Benget berniat akan membuang jasad istrinya. Untuk memuluskan rencananya, Benget lalu menyewa sebuah angkot seharga 250.000. Kepada pemilik angkot, Benget mengaku menyewa angkotnya karena untuk mengangkut barang dagangan Benget. Pada Selasa pagi dini hari, dengan dibantu Tini, saat itu juga Benget membawa potongan tubuh istrinya menggunakan angkot yang disewa menuju tol Cawang Cikampek. Setelah sampai tol, Benget ini membuang jasad Darna di 6 titik yang tak berjauhan. Tak lama sekitar jam 7 pagi, petugas PT Jasa Marga menerima laporan warga yang menemukan potongan mayat di jalan tol Cawang arah Cikampek. Lalu Benget ini ditangkap polisi pada hari Rabu 6 Maret 2013. Kasus ini terungkap dari pengakuan 2 warga yang mengaku melihat mobil angkot yang dikendarai Benget Situmorang di tol Cawang Cikampek. Kepada polisi, kedua warga itu mengaku tidak sengaja berpapasan dengan angkot pelaku di tol. Saat itu, dari angkot pelaku terlihat kantong plastik mencurigakan dilempar keluar. Mereka lalu berpikir ulang dan melaporkan jika ada barang jatuh. Atas tindakan kejahatan ini, tersangka Benget dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan kurungan 20 tahun sampai hukuman mati. Sedangkan Tini yang membantu Benget dikenakan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman sepertiga dari hukuman pelaku utama. Pengadilan yang berlangsung beberapa bulan setelah penangkapan akhirnya memutuskan hukuman mati kepada Benget. Sementara Tini dihukum 14 tahun penjara.